Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Syamila Dulrahma dari program studi Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang pola nafkah ganda keluarga nelayan, sebuah strategi hidup yang dilakukan masyarakat pesisir untuk bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Kita tahu bahwa keluarga adalah bagian penting dalam kehidupan sosial. Keluarga bukan hanya tempat kita tinggal bersama, tapi juga tempat anggota keluarga saling menopang ketika menghadapi kesulitan. Nah, dalam konteks keluarga nelayan, mereka seringkali menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Walaupun Indonesia dikenal sebagai negara maritim, justru banyak keluarga nelayan yang masih hidup dalam kemiskinan. Penyebabnya beragam, mulai dari rendahnya pendidikan, minimnya modal, juga terbatasnya akses ke sumber daya laut. Mereka juga sering bergantung pada pemilik modal atau yang sering disebut dengan tauke. Mereka meminjamkan uang, mereka meminjamkan perahunya dan mendapatkan balasan berupa uang, sehingga membuat posisi nelayan kecil itu semakin lemah. Karena itulah mereka perlu beradaptasi. Dan salah satu cara bertahan yang paling sering dilakukan adalah dengan menjalankan pola nafkah ganda bagi nelayan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pola nafkah ganda keluarga nelayan, saya ingin memperkenalkan dulu tentang ontologi nelayan dan diorama kehidupan para nelayan. Kalau kita bicara soal nelayan, kita bicara tentang kelompok masyarakat yang hidup dekat dengan laut, tapi juga sangat bergantung dengan kehidupan yang ada di dalam laut. Laut bagi para nelayan merupakan tempat yang bukan hanya sekedar untuk mencari rezeki, tapi juga sebagai sumber kehidupan utama. Namun, realita hidup di pesisir tidaklah mudah. Banyak nelayan kecil bekerja di bawah juragan atau pemilik modal atau perahu, sehingga hasil dari tangkapan mereka juga harus disetorkan kepada mereka. Jadi, hal tersebut mempersulit kondisi ekonomi mereka. Mereka juga harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak menentu, seperti cuaca, musim, dan harga ikan yang naik dan turun. Karena itu, banyak warga nelayan akhirnya harus menyesuaikan diri. Salah satu caranya adalah dengan mengajak istri dan anak bekerja di laut. Dan bisa juga mereka itu melakukan migrasi ke luar kota atau luar negeri untuk mencari peruntungan baru ketika musim ikan sedang tidak bagus. Dan yang paling utama memang mereka ini melakukan yang namanya pola nafkah ganda. Nah, pola nafkah ganda itu tentu saja adalah mencari pekerjaan lain di luar pekerjaan utama mereka, dan itu beragam sifatnya. Jadi tidak hanya satu atau dua. Misalnya ketika musim ikan sedang bagus, cuaca sedang mendukung, tentu saja para nelayan itu melaut penuh waktu. Namun ketika paceklik datang dan tidak banyak ikan yang bisa ditangkap, nelayan harus mencari pekerjaan lain, pekerjaan sampingan. Mereka biasa seperti membantu untuk memperbaiki jaring, memperbaiki perahu, bahkan bisa juga berpindah sektor ke pertanian. Mereka menjadi petani. Mereka juga bisa berdagang maupun menjadi buruh bangunan. Pokoknya mereka bisa bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan juga keluarganya. Nah, di sini istri juga punya peran besar dalam membantu finansial keluarga nelayan. Istri di sini biasa menjual ikan asin, ikan pindang, berdagang juga, berjualan maupun membuka warung kecil di rumah. Kemudian anak-anak keluarga nelayan juga ikut membantu proses mencari nafkah ini. Mereka bisa membantu ayahnya ikut melaut jika hari itu memang mereka melaut, dan juga membantu ibu mereka berjualan atau menjaga warung di rumah. Nah, dari kacamata sosiologis, kita bisa lihat bahwa hal ini bukan semata-mata strategi ekonomi supaya mereka tuh bertahan. Namun juga di sini kita bisa lihat bahwa adanya adaptasi struktur sosial dan ekologis.
Mereka beradaptasi secara lingkungan, secara bagaimana cuaca, musim, harga ikan yang naik turun, bisa mempengaruhi kondisi hidup mereka dan mereka beradaptasi dengan itu semua. Dari sini kita bisa pelajari bahwa solidaritas keluarga nelayan ini sangatlah erat dan penting sifatnya untuk kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.